Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, NPM 2363201016, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam sebuah data. Dalam pembuatan sebuah distribusi frekuensi, terdapat beberapa komponen yang terpakai, antara lain seperti kelas atau kelompok nilai data, batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi satu kelas dengan kelas lainnya, tepi kelas, yakni batas kelas yang sebenarnya, titik tengah kelas, yaitu nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas, interval, yaitu selang yang memisahkan satu kelas dengan kelas lainnya, panjang interval kelas, yakni jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas, frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Selain memiliki komponen tertentu, distribusi frekuensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi biasa, dan distribusi frekuensi relatif. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi ini berisi frekuensi yang telah dijumlahkan dan memiliki kurva yang disebut ogive. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari 2 macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Yang kedua, distribusi frekuensi biasa. Distribusi ini memuat jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Dalam hal ini, distribusi frekuensi bisa dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, distribusi frekuensi terkategori, yakni pengelompokan data disusun dalam bentuk kata-kata kualitatif. 2. Distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi yang kelas-kelasnya terbentuk, kuantitatif. Yang ketiga, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif berisi nilai-nilai hasil dibagi antara frekuensi kelas dengan jumlah pengamatan, serta menyatakan proporsi data yang terletak pada suatu kelas interval dalam suatu kelas. Distribusi jenis ini didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang diperoleh dari penelitian. Langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data dari data terkecil sampai data terbesar. 2. Tentukan range atau jangkauan data. Jangkauan data terbesar sampai data terkecil. 3. Tentukan banyak kelas. 4. Tentukan panjang interval kelas, jangkauan atau banyak kelas. 5. Tentukan batas data terendah, kemudian hitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan panjang kelas, dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. 6. Buat tabel sementara, masukkan data dengan cara menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelas. Baiklah, di sini juga ada contoh soalnya. Buatlah distribusi frekuensi dari nilai ujian statistik berikut. Lalu diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Setelah itu, kita langsung mencari sebaran range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil, ditambah 1. Contohnya, 98 dikurang 10 ditambah 1. Hasilnya 89. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus. Itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. Lalu kita cari log 60 itu berapa. Lalu kita masukkan lagi K sama dengan 1 ditambah 3,3. Masukkan log N tadi. Hasil dari log N itu 1,7782. Lalu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,7782. Hasilnya yaitu 5,8686. Maka hasilnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8. Kita
ketiga yaitu menentukan panjang kelas dengan rumus. Rumusnya P sama dengan sebaran dibagi banyak kelas. Jadi sebarannya yaitu 89 dibagi 7. Hasilnya 12,71. Maka dibulatkan juga menjadi 13.